Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Saya, Dede Mulyadi SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 3 Teraju, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.a.6, yaitu tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai mengajar, memimpin, menyuluh, menggandeng, mengasuh, dan menuntun. Seorang pendidik merupakan seorang penuntun. Menuntun dalam proses pendidikan, anak diberi kebebasan, namun pendidik atau guru bertindak sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat kekuatan yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud sebagai manusia adalah manusia yang hidupnya bersandar pada diri sendiri, namun perlu dibantu orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menentukan keputusan. Dan maksud sebagai masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang yang erat. Mengenai kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Tentunya, setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Dapat kita bedakan bahwa anak yang hidup di daerah pegunungan, tentunya karakter dan juga sifat-sifatnya tidak akan sama dengan anak yang tinggal di tepian pantai. Dan juga anak yang tinggal di daerah pedesaan, tentunya sifat dan karakternya tidak akan sama dengan anak yang tinggal di perkotaan. Dari kodrat itu, hendaknya seorang pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak, karena beda anak tentunya beda pula memperlakukannya. Mengenai kodrat zaman, di mana pendidikan itu dinamis bukan statis. Jadi, seorang pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, mampu berinovasi, dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan dalam konteks zaman sekarang, guru harus membekali siswanya dengan kecakapan abad 21, yaitu guru harus mampu membekali siswanya, mampu membuat perbandingan. Siswa harus mampu memecahkan masalah, juga siswa harus dibekali untuk bisa berpikir kritis, dan lain sebagainya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana pada saat proses pembelajaran, peserta didik perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, merasa dihargai, mereka bisa mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senang. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu konsep trilogi pendidikan, di mana
Hajar Dewantara mengusung satu Ingarso Sunggulodo, di mana di depan seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan, contoh yang baik itu dalam ucapan dan juga perbuatan, di mana tentunya setiap perlakuan, tindak tanduk ucapan seorang guru itu mencerminkan sifat seseorang, yang mana pada akhirnya nanti semua perucapan ataupun perbuatan guru itu akan dicontoh oleh muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Di tengah seorang guru selalu membangun ide dan gagasan pada muridnya dan terus untuk berkarya. Yang ketiga, Tut Puri Handayani. Di belakang seorang guru harus mampu memberikan motivasi dan dukungan, membangun kepercayaan peserta didiknya untuk terus berkembang. Adapun implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di Sekolah SD Negeri 3 Taraju tempat saya bertugas di antaranya. Yang pertama, melalui penanaman budi pekerti atau akhlak. Melalui pembiasaan-pembiasaan yang menanamkan budi pekerti luhur dalam diri peserta didik, yaitu dengan mengikuti upacara bendera. Setiap hari Senin, seluruh warga sekolah terbiasa mengikuti kegiatan upacara bendera, sekaligus untuk siswa mampu memahami makna yang terkandung di kala kegiatan upacara bendera, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri peserta didik masing-masing, karena cinta kepada tanah air itu sebagian daripada iman. Selanjutnya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat religi atau keagamaan. Bukti dengan adanya program Tahfidzul Quran Juz 30, di mana setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, siswa-siswi terbiasa menghafal hafalan Al-Quran. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 terbiasa dari surah An-Nas sampai dengan At-Takasur. Dan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 terbiasa dari surah At-Takasur sampai dengan surah Al-A'la, bahkan sudah ada yang sampai surah An-Naba, bahkan ada juga yang sudah hafal juz 28 dan juz 29. Yang kedua, melalui pembiasaan sholat duha berjamaah, yaitu dengan cara bergantian. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai dengan kelas 6 bergantian melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, melalui kegiatan Jumat bersedekah, di mana seluruh warga sekolah setiap hari Jumat mengeluarkan sebahagian uangnya ataupun bekalnya bagi siswa untuk dikumpulkan dan nantinya diinfakkan kepada peserta didik yang membutuhkan. Yang keempat, pengenalan kitab kuning. Di antaranya setiap hari Jumat ada kegiatan yang disebut dengan kajian ajengan masuk sekolah yang mempelajari kitab Safinatun Najah, ilmu fikih, dan juga kitab Tijan, ilmu tauhid, dan juga belajar ilmu tajwid. Yang kelima, adanya santunan bagi anak yatim piatu, di mana sumbernya adalah kumpul dari setiap guru dan dari setiap infak yang dikumpulkan oleh siswa tersebut, sebagian disalurkan bagi siswa di sekolah kami yang membutuhkan. Selanjutnya, memudayakan tegur sapa, senyum, salam, dan santun. Diikuti dengan kegiatan pramuka sebagai ekstra, kegiatan latihan seni, dan kegiatan olahraga. Kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. Kemudian, implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. 1. Menjadikan peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang bisa kita lakukan sesuai keinginan kita. 2. Membangun kerjasama yang baik antar siswa. 3. Memberikan kebebasan peserta didik untuk berpikir dan berkreasi.
Selanjutnya, ketika kita ingin melaksanakan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentunya ada tantangan, halangan, dan rintangan. Pasti setiap tantangan, setiap halangan, pasti ada solusi. Tantangan: 1. Fasilitas sekolah yang kurang memadai. 2. Minat dan kemauan siswa kurang. 3. Dampak negatif dari kemajuan teknologi menimbulkan dekadensi moral. 4. Menjadi guru abad 21 harus berusaha untuk melek IT. Solusi: 1. Sebagai seorang pendidik, sebelum menuntun orang lain, harus bisa menuntun diri sendiri ke arah yang lebih baik. Jadi, harus mulai dari sendiri, ibda binafsik, untuk senantiasa memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, berusaha untuk terus belajar, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ketiga, senantiasa mengamalkan yang telah kita pelajari sesuai dengan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekaligus implementasinya di sekolah. Sebuah kutipan, didilah anak-anakmu dengan pendidikan yang sesuai dengan masanya, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.